Silahkan dijawab tapi ilmiah. Tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda para pemirsa Aras 9 Warta. Para pemirsa sekalian, di saat mengisi pengajian tafsir di pondok pesantren yang diasuhnya di Bilangan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kiai Haji Said Akil Siraj mendapat pertanyaan dari jemaah berkenaan dengan diskursus nasab habaib yang digulirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apa? Jadi Imam Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak namanya apa? Muqaddam siapa namanya? Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, gak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Para pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU 2 periode ini menandaskan bahwa pentingnya sebuah dialektika ilmiah. Seperti pada edisi yang lalu, saya sekedar mengharapkan sebenarnya agar diskursus nasab ini bisa membuahkan sesuatu yang lebih bermanfaat, tidak sekedar ramai di medsos kemudian tantang menantang. Saya pikir lebih baik jikalau memang ada yang bersedia dan siap, tentu dengan segala konsekuensi ilmiah, maka dibuatlah buku pembanding dari buku yang telah dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, ada yang setuju, ada yang kontra, hal yang wajar. Cuman ini sebenarnya lebih kepada pendewasaan diri kita di dalam menyikapi karya ilmiah. Saya tetap mengatakan ini karya ilmiah karena memang berdasarkan teori yang disepakati, yakni teori konfirmasi, menggunakan pendekatan kitab-kitab atau yang umum disebut sebagai teori pustaka ya. Sekali lagi hemat saya biar tidak sekedar ramai di media dan mudah-mudahan segera selesai menghasilkan sebuah keputusan yang ilmiah. Karena Kiai Imaduddin sudah membuat buku, maka buatlah buku pembanding. Syukur setelah itu kemudian terjadi diskusi yang ada forumnya resmi, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Perkara terjadi perbedaan pendapat selama sifatnya ilmiah adalah hal yang wajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada pengkooptasian istilah dengan penggunaan kata pendukung Kiai Imad dan pendukung Ba'alawi. Padahal ketika saya umpamanya Aras 9 ketika mengupas tentang diskursus nasab ini dan mengacu kepada tulisan Kiai Imad, itu yang kami dukung adalah upaya keilmuan. Bagaimana seorang tokoh mengerahkan kemampuannya untuk mengulik sebuah naskah-naskah lama yang dimana di dalam naskah itu tertera nasab orang mulia.
Maka penting kan dalam hal ini, sebagaimana umpamanya kitab-kitab hadis sampai hari ini sebagian masih ada yang terus diteliti, benarkah itu dawuhipun Kanjeng Nabi atau tidak, atau hanya ada kemiripan. Begitu juga dengan nasab. Maka di sini mestinya disikapi kita tidak mendukung kepada personnya, tetapi kepada hasil kerjanya. Maka itu jikalau umpama nanti apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini bisa dimentahkan, itu hal biasa dan tidak perlu kita menyalahkan pihak satu sama lain. Maka kooptasi peristilahan menurut saya ini malah akan mengakibatkan bagi kita terpecah belah. Sifatnya ilmu kita ladeni secara ilmu tentu dengan nalar yang cerdas. Ya dikit-dikit cerdas lah, saya juga nggak cerdas ya. Setidaknya ajakan ke sana ini saya berharap sekali agar kita tidak terjadi perpecahan sama kita. Dan juga di kolom-kolom komentar kami, mohonlah kita yang objektif dan sportif. Bagaimanapun kita satu naungan di bawah bendera merah putih. Siapapun Anda, turunan dari mana, kita sudah ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia, maka membangun bangsa ini. Dan adanya diskursus nasab, sikapi ilmiah, kemudian jikalau memang seperti yang tertayang di banyak-banyak kanal YouTube, adanya oknum-oknum Habib yang arogan, yang jualan nasab, kita tidak mengingkari itu, tapi jangan disamaratakan. Begitu juga ketika saya mengulas tentang Habib Utsman bin Yahya, sebagaimana berkali-kali saya katakan, dari pendekatan buku-buku primer dan buku sekunder serta penelitian, tidak semua orang Arab pada saat itu sejalan dengan Habib Utsman. Dan bagi keluarga beliau yang masih membela, ya monggo, namanya keluarga, tetapi ada data. Maka selalu saya sampaikan data-data, baik data primer yang ditulis oleh Habib Utsman sendiri, data primer yang ditulis oleh peneliti pada saat itu, kemudian data penelitian termasuk data buku yang dibuat oleh kalangan Ba'alawi sendiri, yakni Mr. Hamid Al-Qadri. Al-Qadri ini kan marga Ba'alawi kan. Demikian saudara-saudaraku sekalian, tiada harapan yang lebih indah sebenarnya ketimbang kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain dan terus memupuk keilmuan kita, biar budaya dialektika ilmiah itu tidak putus. Jangan sampai kemudian dialektika ilmiah menjadi perpecahan di antara kita. Maka istilah pendukung Ba'alawi, pendukung Ikemaduddin, pendukung Wali Songo, kita kerucutkanlah menjadi pendukung penelitian ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar salam sapa dari kami Ar9 Channel yang saat ini berada di alam bebas, masih belum sampai ke rumah ini. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.